Berjumpa lagi dalam pertemuan kita edisi Rabu 30 Juni 2021 dalam pekan ke-13 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5, ayat 8 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kedua bacaan liturgi hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah yang kita imani sebagai Allah yang maha baik. Allah yang selalu peduli dengan keadaan manusia. Allah yang selalu menolong manusia. Dalam bacaan yang pertama, Allah atau pertolongan Allah itu, Allah yang maha baik itu dialami oleh Hagar dan anaknya Ismail yang dibuang ke padang gurun oleh Abraham atas permintaan istrinya Sarah. Di padang gurun, Hagar dan anaknya Ismail mengalami kesulitan, yakni rasa haus yang luar biasa. Hagar sebagai seorang ibu tidak tega melihat anaknya Ismail mati. Karena itu dia membuang anak itu ke bawah belukar. Dan di sana dia membiarkan anak itu menangis. Rupanya tangisan Ismail, anaknya, didengar oleh Allah. Karena itu Allah bertanya kepada Hagar, apa yang Hagar susahkan? Saudari dan saudara yang terkasih, Allah tahu persis bahwa Hagar dan Ismail anaknya membutuhkan air untuk dahaga mereka. Karena itu Allah dalam kekuatan dan kuasanya menghadirkan atau menciptakan dalam tanda petik sumur di mana Hagar boleh mengisi kiribatnya dengan air dari sumur itu untuk diminum oleh dia sendiri dan anaknya. Betapa luar biasa pengalaman kebaikan Allah atas dirinya, Hagar dan anaknya. Saudari dan saudara yang terkasih. Kemudian dalam bacaan Injil, lagi-lagi kepada kita ditunjukkan, diperlihatkan kebaikan Allah itu melalui Yesus Kristus yang terjadi dalam diri dua orang Gadara yang kerasukan setan, yang kerasukan roh. Mereka berseru kepada Yesus, apakah urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Tentu pertanyaan ini sangat mendasar untuk Yesus. Karena Yesus datang dengan misi untuk penyelamatan, bukan untuk membinasakan. Karena itu Yesus tunjukkan bahwa dia memang datang bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk menyelamatkan mereka, yakni membebaskan mereka dari belenggu roh itu, dari belenggu setan itu. Dan apa yang terjadi? Memang setan itu atau roh itu keluar dari dua orang Gadara itu. Itulah tindakan atau aksi nyata, aksi konkret dari Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus, putranya. Kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang menolong, yang peduli terhadap kesulitan dan penderitaan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah terus berkarya, menolong, peduli, dan menyelamatkan manusia. Tapi Allah juga mengharapkan supaya saya dan Anda, kita semua yang percaya kepadanya, harus berani menjadi tanda atau sarana
kehadiran Allah yang menyelamatkan itu bagi siapapun yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Sudahkah kita menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan sesama kita? Sudahkah kita menjadi sarana di mana Allah menyatakan kebaikannya untuk manusia yang hidup bersama dengan kita dalam keseharian kita? Tuhan memberkati.